Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 FA4032 Teknologi Rekombinan Mendatang. Di sini kami akan menjelaskan terkait salah satu teknologi terkini untuk terapi, yaitu vaksin mRNA untuk profilaksis rabies. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Haifah Nurul Karimah dengan NIM 107210008. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai konten atau isi dari vaksin mRNA. Untuk isi utama dari vaksin mRNA tentunya adalah mRNA itu sendiri. Adapun mRNA yang terdapat dalam vaksin rabies adalah mRNA pengkode rabies glicoprotein G atau RG, yang mana akan menginduksi sintesis protein struktural glicoprotein rabies oleh sel tubuh dengan membawa informasi gen yang diperlukan, sehingga sistem imun tubuh dapat mencegah penyakit rabies dengan membentuk antibodi terhadap glicoprotein tersebut. Terdapat dua jenis vaksin mRNA untuk rabies yang sedang dikembangkan. Untuk yang pertama adalah dari GSK yang menggunakan self-amplifying mRNA atau biasa disingkat SAM. SAM mengandung genom alphavirus yang direkayasa mengandung gen pengkode replikasi alphavirus, namun tidak mengandung gen pengkode protein struktural virus, sehingga alphavirus yang dihasilkan itu tidak infectious. Gen pengkode RG dimasukkan ke dalam genom alphavirus. Untuk mencapai sitoplasma sel target, SAM biasanya dihantarkan dengan cathodic nanoemulsion atau CNE. SAM dapat menginduksi produksi antigen dalam jumlah yang besar pada dosis vaksin yang sangat kecil, sehingga bisa memberikan imunitas yang berkepanjangan. Untuk yang kedua adalah vaksin dari CureVac yang menggunakan non-replicating mRNA atau NRM. NRM memiliki konstruksi yang sama dengan SAM, seperti mengandung 5 asen cap sequence, 5 asen dan 3 asen translated regions atau UTRs, open reading frame yang membawa coding sequence atau CDS, dan juga 3 asen poly A. Namun, memiliki perbedaan yang mendasar dengan SAM. Pada NRM, konstruksi akhir dari vaksin perlu dilakukan cloning in silico untuk propagasi dari vaksin, sedangkan SAM tidak memerlukan cloning karena vaksin SAM dapat melakukan self-replicating sehingga hanya perlu diliverkan ke dalam sitoplasma dari sel host untuk terjadi translasi di dalam sel host. Kemudian, NRM dapat menginduksi respon imun dengan berbagai tingkat respon imun yang diharapkan. Rhabdoviridae merupakan virus dengan bentuk seperti peluru atau basil dengan genom negatif sense ssRNA. Rhabdoviridae biasanya memiliki envelope yang terdiri dari dua bagian yang dapat menyebabkan rabies. Bagian pertama adalah viral envelope struktural dan yang kedua adalah inti ribonukleokapsid fungsional. Adapun rabies glycoprotein atau RG memiliki panjang 524 asam amino dengan massa 58,658 dalton. Protein ini merupakan protein struktural permukaan, yang mana merupakan satu dari 3 protein utama membran virus rabies, dan merupakan satu-satunya protein yang ditemukan pada permukaan luar membran virus. Glycoprotein virus rabies yang dimurnikan merupakan protein struktural dari Rhabdoviridae yang menginduksi pembentukan antibodi yang dapat menetralisir virus, sehingga dapat memberikan imunitas pada hewan yang mana pengujiannya dilakukan pada hewan dan juga kepada manusia. Dan untuk gambar yang di samping merupakan gambar dari protein glycoprotein rabies. Perkenalkan, saya Evelyn Lauren dengan NIM 027 akan menjelaskan mengenai penyakit rabies dan juga replikasi dari virus rabies. Jadi, rabies sendiri merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf pusat dan disebabkan oleh rhabdovirus atau virus rabies. Virus ini termasuk ke dalam genus Lyssavirus dan juga famili Rhabdoviridae. Virus-virus lain termasuk ke dalam genus Lyssavirus ini juga dapat menyebabkan infeksi yang mirip dengan virus rabies. Rabies ini merupakan penyakit zoonotik atau penyakit yang didapat atau ditularkan dari hewan. Sebagian besar rabies ini ditularkan oleh hewan mamalia, terutama anjing, yang mana anjing berkontribusi dalam penularan 99% kasus rabies yang ada. Selain itu, hampir semua kasus rabies ditularkan melalui saliva hewan, seperti gigitan. Penularan lainnya dapat melalui cakaran atau kontak saliva dengan jaringan mukosa tubuh, seperti mata, mulut, atau luka terbuka pada kulit. Dan kasus rabies ini paling sering dijumpai pada anak-anak berusia 5 hingga 14 tahun. Apabila seseorang tergigit oleh hewan yang terinfeksi rabies, virus rabies ini akan masuk ke dalam tubuh dan menuju sistem saraf pusat melalui neuromuscular junction. Virus rabies ini akan bereplikasi pada sistem saraf pusat. Dan waktu inkubasi rabies ini bervariasi, umumnya sekitar 2 hingga 3 bulan, namun dapat lebih singkat juga, yaitu sekitar 1 minggu. Gejala yang umum dari penyakit rabies ini berupa demam, nyeri, atau rasa terbakar pada tempat infeksi. Virus rabies yang sudah mencapai sistem saraf pusat dapat menyebabkan inflamasi fatal pada otak dan sumsum tulang belakang dan dapat menyebabkan ensefalopati. Penyebaran rabies sendiri dapat dicegah melalui vaksinasi. Vaksinasi ini dapat diberikan kepada hewan, terutama anjing, atau kepada manusia. Vaksinasi rabies pada manusia ini dapat diberikan sebagai vaksin profilaksis sebelum atau setelah seseorang terpapar virus. Pada orang yang sudah terpapar virus, vaksin ini diberikan untuk mencegah virus memasuki sistem saraf pusat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa rabies ini disebabkan oleh virus rabies. Virus rabies ini merupakan virus dengan materi genetik berupa RNA rantai tunggal negatif. Untuk bereplikasi, virus ini akan masuk ke dalam sel inang melalui endositosis. Lalu, karena adanya perubahan pH, envelope dari virus akan berfusi dengan membran endosom dan akhirnya melepaskan materi genetik virus ke sitoplasma sel inang.
Untuk bereplikasi, virus akan mensintesis mRNA dari RNA negatif yang dimiliki virus dengan RNA dependen RNA polimerase virus. mRNA yang diproduksi kemudian akan ditranslasi menjadi protein yang dibutuhkan untuk replikasi genom. Pada virus rabies sendiri akan ada 5 mRNA yang masing-masing akan ditranslasi menjadi 5 protein yang dibutuhkan untuk merakit virion. Selain sintesis mRNA, virus juga akan mensintesis RNA positif atau antigenom dari RNA negatif yang dimiliki virus. RNA positif ini akan berperan sebagai template dalam replikasi dan amplifikasi RNA negatif yang akhirnya nanti akan diubah menjadi mRNA untuk translasi protein. Perkenalkan, nama saya Sabina Nurliza Putri dengan NIM 107211097 akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari vaksin rabies GSK. Yang digunakan sebagai mekanisme kerja merupakan self-amplifying RNA vaccine against rabies yang akan mengkode glycoprotein G. Glycoprotein G ini akan genetic sequence yang sebagai sRNA ini akan mengolah dari RNA untuk mereplikasi di dalam sel. Dan dibutuhkan juga replicase kompleks yang terdiri dari RRDP yaitu RNA dependent RNA polymerase dan juga NSP, non-structural protein. Sehingga protein ini dapat mengassist replikasi dan juga transkripsi proses yang terjadi dalam sel untuk mengamplifikasi RNA yang dibutuhkan, sequence yang dibutuhkan. Selanjutnya, proses yang akan dilakukan pertama yaitu replikasi sel dengan sRNA dan akan ditranslasi gunakan replikase kompleks yaitu RRDP, enzymes, dan juga NSP 1-4. NSP ini merupakan derivatisasi dari alpha virus. Gene yang akan di-encode pada replikasi ini merupakan alpha virus NSP 1-4, vaksin imunogenik dan juga subgenomic promotor untuk memulai aktivitas translasi. Kemudian pada aktivitas amplifikasi akan NSP dari 1-4 protein akan membuat RRDP kompleks yang akan mengenali mengenali sequence CSE dan juga mengamplifikasi vaksin encoding transcripts seperti itu. Dan ini akan berujung pada produksi dari multiple copies of the antigen itself. Setelahnya, jika sudah terdapat multiple copies of antigen, akan diekspresikan pada surface dari sebuah sel secara ekstraseluler. Kemudian akan menginduksi respons dari B cells dan juga T cells untuk memproduksi spesifik antibodies untuk B cells dan juga untuk C cells akan mengaktifasi dari target dan menghancurkan sel yang mengekspresikan viral antigen tersebut. The breakthrough success of mRNA COVID vaccines has catapulted synthetic mRNA technology to the forefront of therapeutic innovation. However, despite its efficacy and scalability, the current generation of mRNA therapeutics presents inherent challenges, such as vulnerability to exonuclease-mediated degradation. Novel types of synthetic RNA overcome these limitations. Self-amplifying RNA, or saRNA, includes replicase genes, which allow it to replicate itself within cells. This means prolonged protein expression, even at lower doses and lower production costs downstream. Perkenalkan, saya Atara Mintaris Widianto dengan NIM 107211089. Saya akan menjelaskan terkait produk komersial vaksin mRNA dan informasi lainnya menarik terkait vaksin mRNA untuk profilaksis rabies. Hingga saat ini masih tidak ada produk komersial vaksin mRNA untuk profilaksis rabies. Vaksin mRNA untuk profilaksis rabies yang dikembangkan oleh CureVac dan GSK masih dalam uji coba fase 1. Vaksin mRNA yang sudah tersedia secara komersial adalah vaksin untuk COVID-19. Selama pandemi, vaksin mRNA termasuk mRNA 1273 dan BNT162b2 dikembangkan oleh Moderna dan Pfizer-BioNTech. Vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna untuk COVID-19 tersedia untuk orang berusia 6 bulan ke atas. Comirnaty, yaitu produk dari Pfizer-BioNTech, dan Spikevax, yaitu produk dari Moderna telah disetujui oleh FDA untuk pencegahan COVID-19 pada orang berusia 12 tahun ke atas. Vaksin diberikan melalui suntikan intramuskular, dan setelah vaksinasi, sel otot akan mulai membuat potongan protein S. Hal ini menyebabkan tubuh menghasilkan antibodi terhadap protein S dari virus SARS-CoV-2. Terdapat beberapa informasi menarik terkait produk vaksin mRNA untuk profilaksis rabies. Antara lain, yang pertama adalah vaksin rabies mRNA telah terbukti menginduksi antibodi penetralisir yang kuat pada beberapa hewan, termasuk tikus, anjing, babi, dan monyet rhesus. Meskipun vaksin rabies mRNA telah menunjukkan hasil yang baik dalam studi praklinis dan klinis, belum ada vaksin rabies mRNA yang disetujui untuk dipasarkan. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh proses pengembangan dan penyempurnaan teknologi yang masih sedang berlangsung, serta kebutuhan untuk pengujian lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan dari otoritas regulasi sebelum vaksin dapat dikomersialisasikan. Tantangan-tantangan ini mencakup memastikan keamanan, efikasi, dan stabilitas vaksin dalam jangka panjang,
yang semuanya memerlukan uji klinis yang komprehensif dan evaluasi yang menyeluruh. Yang kedua, dibandingkan dengan vaksin yang diinaktivasi, satu dosis vaksin mRNA BLNP mampu menimbulkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi pada anjing. Selain itu, dua dosis vaksin mRNA BLNP akan menghasilkan respons humoral yang tahan lama pada anjing dan menunjukkan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan jangka panjang. Vaksin mRNA ini bekerja dengan mengkodekan konformasi glikoprotein virus rabies atau RABVG yang lebih optimal, sehingga meningkatkan pengenalan virus oleh antibodi netralisasi. Selain itu, kemampuan vaksin mRNA untuk merangsang respons memori sel B yang kuat juga berkontribusi pada perlindungan jangka panjang terhadap virus rabies, dan memastikan bahwa sistem kekebalan tubuh tetap siap melawan infeksi di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, vaksin mRNA tidak hanya menjanjikan peningkatan efikasi, tetapi juga menawarkan potensi perlindungan yang lebih berkelanjutan terhadap rabies dibandingkan dengan vaksin tradisional. Yang ketiga, berdasarkan hasil percobaan klinis fase 1 untuk CV7201, diketahui bahwa vaksin mRNA profilaksis untuk rabies mampu menimbulkan antibodi fungsional yang dapat ditingkatkan terhadap antigen virus ketika diberikan dengan perangkat tanpa jarum. Namun, efek serupa tidak terjadi pada saat vaksin ini disuntikan menggunakan alat suntik yang berjarum. Ketika vaksin mRNA diberikan melalui perangkat tanpa jarum, peluangnya untuk masuk ke dalam sel akan lebih besar, sehingga memungkinkan protein diproduksi dan disajikan kepada sistem kekebalan tubuh. Proses ini akan menghasilkan respons kekebalan yang lebih kuat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas vaksin dalam melindungi terhadap virus rabies. Penggunaan perangkat tanpa jarum tidak hanya memudahkan dalam pemberian vaksin, tetapi juga dapat mengoptimalkan masuknya mRNA ke dalam sel. Dan hal ini memastikan bahwa respon imun yang dihasilkan akan lebih efektif dan tahan lama dibandingkan pemberian dengan menggunakan alat berjarum. Perbedaan antara administrasi menggunakan perangkat tanpa jarum dengan alat berjarum dapat dilihat dalam video singkat berikut ini. As the plunger on a traditional needle and syringe is depressed, a spherical pool of medication called a bolus forms at the tip of the needle. Needle-free injections rely instead on a high-pressure stream of the medication itself to penetrate the skin. As the fluid stream forces its way through the tissue, it follows the path of least resistance, resulting in a widely dispersed, spiderweb-like distribution of medication. Berikut ini adalah beberapa referensi, baik jurnal maupun artikel yang digunakan dalam penyusunan materi untuk video ini. Selanjutnya adalah kredit untuk kedua video yang telah ditayangkan sebelumnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan juga mohon maaf jika terdapat kesalahan pada presentasi yang kami lakukan. Terima kasih.